Teman-temanku, Shalom. Berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang anak muda yang akhirnya memilih untuk meninggalkan keyakinannya yang lama dan menjadi pengikut Tuhan Yesus oleh karena dia boleh merasakan berkat ketika dia didoakan oleh kakaknya, dan juga dia mengalami berkat Tuhan ketika dia mendengarkan lagu dari Asmiranda. Nah, tanpa berlama-lama, seperti apa sebenarnya kisah lengkap pertobatan daripada seorang anak muda ini menjadi seorang percaya kepada Tuhan Yesus? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Tahun 2015, aku di situ pengen masuk Kristen, cuman kayaknya tuh aku labil gitu kan. Habis kayak gitu, labil dalam hal masuk kayak gitu kan. Karena aku mikirin orang tua aku gitu kan orang tua aku udah meninggal kan, ayahku gitu. Cuman aku mikirin, lalu aku sharing sama teman aku, gimana aku masuk Kristen boleh nggak sih, aku bilang kayak gitu. Cuman teman aku saranin jangan, kata dia, mendingan lu baca surat istighfar atau enggak surat yasin gitu-gitu, kata dia kan. Habis kayak gitu, aku bilang dalam hati, tapi aku nggak mau, aku bilang gitu kan, aku tetap mau masuk ke Kristen, aku bilang kayak gitu. Dengan caranya pun aku tetap harus masuk Kristen, aku bilang kayak gitu. Nah, habis itu eh, berjalannya waktu pada tahun 2021, sorry kok, Ya, pada tidak tahun apa-apa. 2021. Gabriel, mungkin bisa undur sedikit. Mengapa sampai Gabriel mau ikut Tuhan Yesus, mau masuk Kristen? Mungkin bisa undur sedikit ya, supaya teman-teman yang menyaksikan bisa mengerti, bisa memahami jalan spiritualnya atau bagaimana sampai Gabriel bisa percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bisa undur sedikit dari awal. Silakan. Ya, kenapa aku jadi dari awal ya aku cerita ya. Kenapa aku bisa mempercayai Tuhan Yesus? Ya mungkin Tuhan ngejamah aku. Jadi pada tahun 2015 itu aku kerja di Tanah Abang. Nah, di suatu saat itu cici aku kan megang kepala aku terus kan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Olik gitu kan. Manggil aku Olik kan. Berkati Olik ya tadi gitu kan. Tiap harinya seperti itu dan selalu dengar lagu rohani gitu. Dan sampai situ aku nyaman gitu sama lagu tersebut ya kan. Nyaman-nyaman, dan aku ada salah satu aku nangis di situ kan. Habis kayak gitu nangis, aku nangis, kok aku bisa nangis itu, kok aku nyaman gitu sama lagu-lagu rohani gitu, kok kesentuh sih gitu kan, sedangkan aku Islam gitu kan, kenapa bisa gitu kan. Nah, habis kayak gitu disitulah aku pengen masuk Kristen kan sebenarnya gitu. Lalu tahun 2021 aku memberanikan diri ke mana, ke gereja, soalnya habis denger lagu yang Asmiranda Engkau Perisaiku itu. Jadi dari situlah aku pengen masuk ke gereja gitu kan, kayak gitu. Habis itu cuman bos aku bilang, lu yakin mau masuk Kristen kayak gitu, karena ini agama tidak boleh mempermainkan agama. Kalau emang lu yakin, coba lu datang ke gereja, tapi kalau emang lu tidak yakin, ini nggak usah. Aku bilang aku yakin, aku bilang gitu kan, karena aku punya iman gitu kan, aku pengen masuk ke gereja, aku penasaran sama orang yang di gereja gitu. Dulunya aku benci banget sama orang Kristen kayak gitu, nggak suka banget sama orang Kristen, jijik gitu ngeliat gitu kan. Tapi Tuhan mungkin ngejamah aku di tahun 2021 kemarin gitu kan. Nah, aku masuklah ke gereja tersebut, lalu aku masuk, aku berdoa di situ, kok Tuhan aku merasa deket sih gitu loh. Tuhan kok merasa deket sama aku gitu kan. Kenapa Tuhan? Sedangkan aku kan dari agama Islam gitu kan. Tuhan kok deket sih gitu sama aku. Sedangkan di agama sebelumnya aku, di saat aku sholat 5 waktu pun, kok jauh sih Tuhan gitu kan. Kok jauh banget gitu. Kayak apa ya, jauh banget gitu. Kayak nggak ada di hati aku gitu. Tapi kok Tuhan kok langsung ada di hati aku gitu kan. Roh Kudus datang kepada aku gitu kan. Kenapa gitu kan. Aku mempertanyakan itu kayak gitu kan. Lalu di situ aku nangis, benar-benar nangis gitu kan. Lalu pas kayak gitu, aku di situ lagi ada masalah sama kakak aku juga pas aku pertama kali masuk ke gereja. Nah, pas khotbahnya itu mengampuni orang gitu kan.
mengampuni orang jika kamu bersalah kepadanya, kata dia gitu. Nah disitulah aku tek langsung, wah gila, ini berarti khotbahnya memang lepas gitu buat aku gitu kan. Jadi di situ aku memberanikan diri untuk mengampuni kakak aku yang bersalah kepada aku gitu kan. Nggak apa-apa lah, aku bilang gitu kan. Ini kan emang aku ikut Kristen itu bukan karena ingin berkat gitu kan. Aku ikut Kristen itu karena Tuhan baik sama aku, kayak gitu. Puji Tuhan, Tuhan baik banget sama aku gitu. Lalu bulan apa ya aku dibaptis, bulan November kalau nggak salah aku dibaptis. Puji Tuhan, begitu lancarnya karena habis selesai dibaptis, sorry, aku ada fotonya nggak? Oh ya, ya, sorry, maaf. Selesai aku habis dibaptis, nah itu foto aku pas dibaptis ya, itu bulan September gitu. Lalu selesai baptis, aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, eh, aku pengen aku pengen ikut pelayanan di dalam gerejamu Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Tuhan berkati aku bilang gitu kan. Lalu Tuhan ngejawab doa aku gitu kan. Habis aku berdoa tersebut. Jadi ada leader aku di gereja bilang, Oli kamu mau ikut pelayanan gak? Kata dia. Boleh Ci, aku bilang kayak gitu kan. Gimana? Aku bilang kayak gitu. Tapi kamu mesti ikut foundation class dulu, kata dia. Oh iya, kata dia gitu. Nggak apa-apa sih aku ikut foundation class, yang penting aku bisa pelayanan di dalam gereja. Aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, setelah abis itu aku ikut foundation class, 3 bulan aku ikut foundation class. Lalu aku bisa ikut foundation class, lulus dari foundation class. Aku berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan kasih tahu keluarga aku bilang gitu, bahwa aku ikut engkau, aku bilang gitu kan. Aduh Tuhan baik banget, Tuhan baik banget gitu kan. Tuhan kasih tahu keluarga aku bahwa aku engkau, aku bilang kayak gitu kan. Semua semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Aku bilang nggak apa-apa, aku diusir, aku dihina, aku dibully, nggak apa Tuhan, aku bilang kayak gitu. Aku nangis bukan karena masalah tersebut. Aku emang udah diusir dari keluarga dan aku sudah tidak dianggap oleh keluarga. Cuman Mbak Ayu yang di sini mungkin nonton menganggap aku gitu. Lalu aku nangis bukan karena masalah ya. Aku nangis karena sama Tuhan jawab doa aku. Karena di saat aku ibadah gitu, aku selalu berdoa seperti itu. Tuhan, eh, jamaah aku bilang gitu kan. Aku pengen keluarga aku tahu semua bahwa aku ikut mengikuti engkau. Aku bilang kayak gitu karena aku nggak mau menutupi engkau lama-lama Tuhan. Aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa aku diusir, aku dihina, aku dibully, nggak apa-apa Tuhan, engkau tahu isi hati aku Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Lalu hari Senin kemarin aku diusir gitu kan dari rumah karena tahu mungkin sudah rencananya Tuhan gitu kan. Nggak apa-apa Tuhan, mungkin itu Tuhan rencananya seperti itu kayak gitu. Aku diusir dari sini dari jam 7 sampai jam setengah 10 malam. Aku diam aja di situ, aku nggak berani bicara apapun gitu kan, karena aku tidak mau membalas omongan mereka. Atau kalau aku membalas omongan mereka sama aja gitu, aku sama gilanya sama kayak mereka gitu. Jadi aku bisa berdiam saja di situ. Eh, Lalu aku beresin barang-barang aku pergi ke rumah Mbak Ayu gitu kan. Lalu di situ Mbak Ayu ngasih aku saran yang baik gitu, kayak gitu kan. Lalu kalau aku kerja, aku bilang, Ci aku diusir sama bos aku. Aku bilang sama bos aku kayak gitu, Ci aku diusir, aku bilang kayak gitu. Ya udah, kamu tidur di tempat aku aja, kata dia kayak gitu kan. Nanti aku beliin kamu ini yang kamu perlu, kata dia kayak gitu. Puji Tuhan aku dapat bos yang baik-baik gitu kan selama aku kerja gitu. eh Apa ya, aku bingung. Pokoknya Tuhan tuh emang menjawab doa-doa aku gitu kan. Kenapa sih, makanya aku di saat aku sulit itu kenapa jauh banget gitu, kenapa sih gitu kan. Aku juga pertamanya aku nggak tahu kok, pertamanya tuh aku nggak tahu kalau Mbak Ayu itu udah Kristen gitu kan. Gitu. Ternyata dia sudah 2 tahun sudah Kristen dan aku juga nggak tahu, dan dia pernah memberitakan Injil kepada aku gitu. Pas aku bikin status kalau perisaiku, dari situlah aku tahu, oh ternyata udah lama juga dia gitu kan. Dan aku belajar dari situ juga, dari Mbak Ayu juga. Tadinya kan aku emang mau masuk ke Katolik gitu kan. Cuman aku tanya sama tante aku yang udah berpengalaman udah lama kan, gimana ke aku bilang kayak gitu kan.
soalnya bos aku memaklumi aku Katolik, aku bilang gitu. Ya udah, tapi ikutin kata hatimu, kata dia gitu kan. Kalau emang hatimu mau ke Kristen nggak apa-apa, tapi kalau Katolik nggak apa-apa. Tapi baik lagi ke hatimu. Ya, aku mau masuk Kristen. Kenapa aku bisa masuk ke gereja? Karena teman aku itu ada pelayanan di gereja gitu kan. Pelayanan di gereja, pemain musik ya di situ. Lalu aku tanya sama dia, "Oh, gimana sih gereja kamu?" Aku bilang kayak gitu kan. "Di sini, Li," kata dia. "Boleh nggak sih aku datang?" Aku bilang gitu. "Oh, boleh banget, Li," kata dia gitu. Ya udah, aku datang situ, aku berdoa di situ. Yes, Tuhan ngejamah aku benar-benar dahsyat banget, luar biasa gitu kan. Tuhan, aku mau bilang makasih banget sama Tuhan, aku bilang kayak gitu. Mungkin ini panggilan Tuhan, aku bilang gitu. Bukan bukan aku yang memanggil kamu, tapi kamu memanggil aku gitu kan. Lalu habis kayak gitu, berapa lama kemudian aku dibaptis, lalu ikut foundation class, dan lalu baru kemarin aku bilang sama leader aku, "Oh, aku mau masuk pelayanan, boleh nggak sih?" Kata dia, "Boleh banget," kata dia gitu kan. "Emang kamu mau ambil pelayanan apa?" Aku bilang kayak gitu, aku bilang, "Aku mau ambil pelayanan Aser," oh aku bilang kayak gitu. "Oh, puji Tuhan, nanti di 2 minggu kemudian, 2 minggu ini aku udah jadi pelayanan Aser di gereja aku tersebut. Berarti Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau mempermudah aku, Engkau tidak mempersulit aku," gitu kan. Aku nggak ngerti gitu kan sama kebaikan Tuhan saat ini gitu kok. Kenapa sih Tuhan tuh baik banget sama aku, kenapa gitu kan. Aduh Tuhan Yesus, nggak apa-apa aku diusir gitu kan, nggak apa-apa aku dihina, tuh aku bakal jadi berkat buat kalian. Tapi gini, kalau aku berjanji sama Tuhan, Tuhan, berkati aku bakal mengasihi keluarga aku bilang kayak gitu kan. Aku mau memberkati mereka Tuhan, aku bilang gitu, nggak, walaupun mereka sudah tidak menganggap aku siapa aku gitu kan. Siapa aku tuh keponakan kamu sebenarnya, tapi kamu tidak menganggap aku gitu kan. Nggak apa-apa Tuhan gitu kan. Lalu tante aku bilang kayak gini, tante aku yang dari ayah aku ya, tante aku. Kalau Mbak Ayu kan dari ibu aku gitu. Nah, kalau tante aku dari ayah aku itu emang kental banget kan agamanya. Kenapa aku bisa seperti itu? Kayak gitu kan. Sampai aku diusir, sampai aku mau dibacain foto aku sama ustadz gitu. Tuh kalau emang lu percaya sama Tuhan lu, kenapa lu nggak apa ya? Kenapa lu nggak sholat aja gitu? Lu doain aku gitu. Kenapa lu mesti ke ustadz gitu? Tuh kan lu percaya sama Tuhan lu, bukan sama ustadz. Aku bilang kayak gitu dalam hati. Tapi aku di situ tidak mau berdebat gitu. Sampai aku dikatain kafir, aku murtad, gila, iblis katanya. Tuhan lu tuh iblis. Tuhan Yesus sehina itukah Tuhan aku gitu kan. Sampai lu katain Tuhan gue iblis loh. Lu sehat gitu kan. Lu nggak tahu kebaikan Tuhan, dalam hati gue gitu. Pas aku diserang ya. Cuman cuman aku bilang, aku diem aja gitu, aku nggak berani apa ngejudge mereka juga gitu kan. Itu kan emang udah konsekuensinya aku kan, karena aku berdoa seperti kayak gitu, usir aku Tuhan, nggak apa-apa, walaupun aku diusir, aku dihina, dibully, nggak apa-apa Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Kayak gitu aku selalu bilang kayak gitu sama Tuhan, setiap aku berdoa, setiap aku ibadah, setiap aku saat teduh, aku selalu berdoa seperti itu. Tuhan, terima kasih sudah menjawab doaku. Jadi pertama kali aku tuh berdoa sama Tuhan Yesus yang di samping aku ini ada gitu. Aku berdoa seperti ini. Pertama kali aku masuk ke gereja, Tuhan kasih tahu keluarga aku bahwa aku ikut Engkau. Aku bilang kayak gitu kan. Aku tidak mau melalui dari orang, tapi melalui dari rencana Tuhan. Aku bilang kayak gitu. Dan puji Tuhannya, sepupu aku tahu pertama kalinya itu sepupu aku dari ayahku. Nah, dia tiba-tiba aku lagi naik motor sama dia ngomong seperti kayak gini, lu masuk Kristen ya, kata dia gitu kan. "Oh, lu tahu?" Aku bilang kayak gitu kan. "Enggak, jujur aja, kenapa lu bisa ngomong seperti itu?" Aku bilang kayak gitu kan. "Enggak, jujur aja, ini dari hati gue," kata dia. Ya udah, dari situlah aku cerita tentang aku pribadi gitu kan. Lalu dia nangis sambil naik motor. Aku bilang, "Udah Tang, nggak usah nangis," aku bilang kayak gitu kan. "Toh ini ada kehidupan aku bilang, "Ini jalan aku bilang gitu kan. Mau kayak gimana lagi toh, aku tidak bisa memaksakan," aku bilang gitu. "Tuhan udah ngejam aku bilang kayak gitu kan. "Mohon maaf ta, kalau emang lu nggak apa, kalau lu nggak anggap gue keluarga nggak apa-apa," aku bilang gitu. "Kalau lu emang nggak anggap gue saudara nggak apa-apa. Kalau lu udah nggak anggap gue sepupu nggak apa-apa," aku bilang kayak gitu. Aku pantas, aku gitu kan. Aku pantas, aku seperti dilayakkan seperti itu, aku bilang gitu. Toh Tuhan Yesus saja diludahin gitu kan. Masa
aku mesti kayak Tuhan Yesus dong, karena aku mau memikul salib sampai sampai akhir hayat aku gitu kan. Aku tidak mau balik lagi ke agama tersebut. Aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak mau, karena aku nggak mau mempermainkan agama, karena aku udah yakin sama Tuhan Yesus. Aku bilang kayak gitu. Karena setiap aku lewat gereja, lagi itu pas aku masih Islam, aku lewat gereja, gereja Katolik dekat tempat kerja aku bilang dalam hati, kan di situ ada apa ya, Bunda Maria kelihatan dari situ. Aku bilang, kok enak ya gitu kan, masuk gereja kayaknya enak gitu tempatnya, aku bilang gitu kan. Pengen deh masuk kali-kali, dalam hati aku seperti itu gitu kan. Tuh kok enak gitu, kayaknya adem gitu kelihatannya gitu kan. Aku pengen deh masuk, kayak gimana sih caranya masuk gitu kan. Terus teman aku nyeletuk kayak gini, jangan lali kata dia gitu kan, lo ngapain masuk-masuk seperti itu gitu kan. Lalu emang lo nggak mau, bilang kayak gitu, emang lo nggak mau masuk Kristen juga, aku bilang kayak gitu kan. Ya kagak lah, aku mah Islam kata dia gitu. Terus apa lo tadi lo bilang sama aku kayak gini, aku bilang, dia ngomong sama aku seperti kayak gini, teman aku, Lik, kenapa ya orang Kristen itu banyak banyak duit? Ah, aku nggak tahu kan dari situ. Aku juga nggak tahu, aku bilang kayak gitu ya. Mungkin dia berdoa sama Tuhannya, mungkin Tuhan dia baik, aku bilang kayak gitu kan. Kita nggak tahu kan, ya kan. Mungkin dia minta 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 berkah. Kalau dulu kan, kalau kan mereka kan berkah ya, bukan berkat gitu. Ya mungkin dia minta berkah yang lebih buat Tuhan, buat dirinya, aku bilang kayak gitu kan. Toh, dan balik lagi kan ke tante aku tersebut, aku bilang kayak gini. Atau kenapa ya orang Kristen itu banyak duitnya, aku bilang kayak gitu kan sama Mbak Ayu itu. Lalu tante aku bilang, Lik, kalau lu masuk Kristen, jangan jangan pernah ngincer berkat, biar Tuhan yang merencanakan berkatnya tersebut buat lu, kata gitu. Oh, dari situ aku paham. Baiklah, aku bilang kayak gitu kan. Aku nggak bakal ngincer berkat. Mungkin Tuhan nanti datang sendirinya, dengan sendirinya gitu kan. Mungkin di dalam keadaan aku di tengah-tengah ini, Tuhan lagi nguji aku gitu kan. Lu sanggup nggak sih gue kasih ujian seperti ini? Doa lu udah gue jawab nih. Lu sanggup nggak ngasih ujian seperti ini di pertengah-tengahan? Kalau sanggup, lu terusin gitu kan. Mungkin Tuhan rencanain seperti itu gitu kan. Nah, lalu pas aku mau jalan ke rumah Mbak Ayu kemarin lagi tuh ke Bogor, ya kan, pas aku sempat tinggal sama Mbak Ayu di Bogor gitu kan. Lalu pas aku di Bogor, aku jalan di perjalanan, aku selalu denger lagu rohani bawa motor, pakai helm, pakai handset. Lalu di situ ada satu lagu yang bikin aku nangis gitu. Roh Kudus bisikin aku, doain oma kamu yang lagi sakit gitu kan. Dia kan kalau dia kan kadang kaki suka sakit gitu kan, suka bengkak gitu kakinya. Aku doain untuk dia gitu kan. Soalnya Roh Kudus bilang sama aku, nitip ke aku, doain oma kamu semoga kamu sehat, oma kamu sehat. Nah, kenapa aku bisa berdoa? Aku langsung berhenti di situ. Aku berdoa buat oma aku. Tuhan, panjang umur oma aku Tuhan gitu kan. Berkati dia Tuhan, jamah dia. Kan aku bilang, semoga dia mengikuti kebenaran Tuhan, karena dia lumayan fanatik juga gitu sama Kristen. Aku pengen keluarga aku tuh pengen Kristen semua, aku bilang kayak gitu, semua terus jadi sesuai kehendak Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Termasuk sama ibu aku juga, sama kakakku juga gitu kan. Tuhan jamah jamah hati aku juga, aku bilang gitu. Jamah keluarga aku juga, aku bilang kayak gitu. Semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Gak lama, emang gak lama. Aku aja nggak lama, dari tahun 2015 sampai 2021, emang nggak lama waktu, tapi Tuhan, aku percaya gitu kan, Tuhan bakal ngejamah ibu aku dan keluarga aku dan oma aku gitu kan, sembuhkan oma aku bilang gitu kan. Di situ aku nangis kejar sekejar-kejarnya dengan lagu yang itu loh, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Di situ aku nangis gitu kan. Roh Kudus bilang, doain om kamu dan keluarga kamu gitu kan. Kenapa bisa gitu? Misalnya aku bisa. Soalnya aku nggak pernah gitu dapat seperti itu gitu di saat aku agama kemarin gitu. Aku nggak pernah ada bisikan seperti itu gitu kan. Kenapa bisa gitu? Roh Kudus kok baik banget gitu, Tuhan baik banget, aku bilang kayak gitu kan. Doain semua untuk umat-umatnya gitu kan. Sumpah baik banget, aku bilang kayak gitu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau udah menjamah aku, Engkau sudah menuntun aku bilang gitu. Lalu nggak lama waktu, aku bilang sama ibu aku, bilang,
aku berani jujur, aku tanya Mbak Ayu, ke gimana, aku mau ngomong sama ibu aku gimana, cuma tante aku bilang, lo yakin, kata dia gitu, iya aku yakin, aku bilang kayak gitu, aku mau ngomong, lalu aku ngomong sama ibu aku, di situ ibu aku juga sedih mungkin ya, terus sakit hati katanya gitu, cuman dia nggak ngomong sama aku, sakit hati ngomong sama Mbak Ayu gitu kan, sakit hati, namanya anak gitu kan, seorang ibu kan pasti kalau udah berpindah agama kan sakit hati gitu kan. Oh, lalu ya udah dari situlah mau kayak gimana kan udah pilihan aku bilang gitu kan. Aku ngomong gue aku pesan gini gini gini. Kenapa bisa asalkan lu jangan bawa nama gue kata dia. Itu nggak. Aku selalu bawa nama dia di setiap dalam doa aku gitu kan. Selalu dalam doa aku selalu bawa nama dia. Tidak pernah lupa aku bawa nama dia gitu kan. Makanya sampai sekarang Tuhan Yesus engkau baik banget aku bilang kayak gitu. Tuhan Yesus jamah hati ibu aku, jamah keluarga aku, jamah oma aku bilang kayak gitu kan. Aku pengen oma aku sembuh, aku nggak mau kehilangan oma aku bilang gitu kan. Baru tahun kemarin kalau nggak salah kehilangan opa aku bilang gitu kan. Aku nggak mau tuh kan, bilang gitu kan. Jamah dia tuh kan aku gitu. Aku percaya kau bisa menjamah dia tuh kan. Lewat mimpi atau apapun gitu kan. Tuhan baik aku bilang kayak gitu. Kayak gitu. Pas diusir juga aku nggak pernah nangis kok. Pas aku dihina dibully aku malah bersuka cita gitu. Aku nggak nangis pas diusir, tidak sama sekali nangis. Aku nggak apa-apa, aku dihina, aku dibully, is okay gitu kan. Cuman aku nangis karena tante aku bilang, Bayu bilang, kenapa lu nangis? Aku bilang, aku nangis bukan karena diusir, aku bilang gitu. Aku nangis karena Tuhan baik banget sama aku gitu kan. Doa aku sudah dijawab satu persatu, aku bilang gitu kan. Tuhan kenapa baik sih? Itu pertanyaan aku, kenapa Tuhan itu baik gitu kan. Padahal aku dari agama sebelah loh, aku bilang gitu. Tapi kok Tuhan baik banget gitu kan. Banyak kan nyalain aku dari pergaulan aku gitu kan. Pergaulan aku katanya gue kan orang Kristen, orang Cina gitu kan. Itu bukan dari pergaulan, tapi dari hati aku pribadi, aku pengen masuk Kristen, aku bilang gitu. Aku pengen ke jalan kebenaran, aku benar kayak gitu. Aku pengen, apa ya, aku pengen hidup bersuka cita gitu bersama Tuhan Yesus sampai akhir aku bilang kayak gitu. Tuhan Yesus emang benar-benar baik, aku bilang kayak gitu kok. Lalu di situ ibu aku juga nangis lagi kemarin pas hari Senin gitu kan. Lagi lu kenapa sih ngomong kayak gitu lagi, lu kenapa sih kata dia gitu kan. Ya habis mau gimana, aku bilang gitu kan udah rencana aku bilang gitu, rencana Tuhan juga, aku bilang gitu kan. Ya mungkin ini pilihan aku bilang kayak gitu. Ibu kok terserah ibu, aku bilang gitu. Terserah ibu mau nggak aku anak apa kagak nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang nuntun aku ke jalan yang benaran, aku bilang gitu. Tuhan tuntun aku pakai tangan kanannya dia, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, ibu nggak anggap aku keluarga. Ibu nggak anggap aku anak, apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Dan kakak aku kan juga sudah tidak anggap aku adik aku lagi gitu kan, jadi dia sudah tidak punya adik lagi katanya. Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Ya mungkin udah jalannya aku gitu kan, aku mesti terima semua masalah ini gitu kan, kayak gitu. Aku mesti terima semua masalah ini gitu. Dibully, dihina sampai sekarang pun aku tetap masih ada gosip-gosip di daerah rumah aku, tetap masih ada gitu kan. Jadi kenapa pas aku lagi teleponan sama teman aku, ya kan, aku bilang, terus ada dia terus sampingnya kan, ada tetangga aku, dia bilang kayak gini, dasar lo kafir lo, kata gitu kan, mau aja lo dibegoin, kata gitu kan, seperti itu ngomongnya kan. Aku bilang lagi sama dia, aku tegasin, agamaku, jangan lo ngurus hidup orang, aku bilang gitu. Uruslah masing-masing, hidup lo aja belum benar, aku bilang kayak gitu kan. Langsung di dia, maksud aku, lu jangan menghina gua, jangan menghina Tuhan gua gitu kan. Tuhan gua tuh nggak salah, Tuhan gua tuh baik, aku bilang kayak gitu kan dalam hati. Lu kenapa sih gitu kan, kok pada benci sampai Tuhan Yesus? Lu tuh belum tahu Tuhan Yesus kayak gimana gitu kan, kebaikannya apa gitu kan. Tuh nanti kalau lu udah tahu kebaikan Tuhan Yesus, lu bakal, oh baik banget tuh Tuhan Yesus. Sorry, sorry.
lalu kayak gitu kan, kenapa gitu lu menghina menghina gitu kan, segitu jeleknya kah Tuhan gua di mata kalian, sehina itukah gitu loh Tuhan gue jelek gitu kan. Emang keluarga aku yang dari ayahku kental banget tuh agamanya, maksud aku lu nggak usah lah jangan menghakimi gue gitu kan, kalau kamu agar tidak mau dihakimi gitu kan kata Tuhan Yesus, jangan menghakimi orang agar kamu tidak dihakimi gitu. Nah makanya dari itu aku pas bully aku diem aja, aku gak berkutik apa-apa, nggak mau, aku bersabar aja dan aku masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Aku nggak mau berdebat, kalau berdebat sama gilanya aku kayak mereka gitu kan, sama iblisnya gitu kan. Tapi Tuhan aku dekatin iblis sih, aku bilang Tuhan Yesus maafkan dia, aku bilang kayak gitu kan. Parah banget dia, Inan itu parah banget kalau gitu kan. Kalau emang lu mau masuk Islam lagi kata dia kayak gitu pas aku diusir, kalau emang lu mau masuk Islam lagi nggak apa-apa, lo tinggal di sini kata dia. Tapi kalau lu nggak mau masuk Islam lagi, lo keluar dari sekarang juga, lo bawa baju-baju lu kata dia kayak gitu kan. Oh God, terima kasih, aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa Tuhan, ini emang rencana aku bilang gitu kan. Ini doa aku Tuhan, Tuhan udah jawab doa aku bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu kan. Lu pergi kan enggak, gue nggak suka ada keluarga Islam, ada keluarga Kristen di sini kata dia kayak gitu kan, sambil ngetes ngomongannya. Ya aku bilang sabar dulu, aku bilang kayak gitu, jangan terlalu emosi, nggak bisa sabar gue kata gitu, gue udah emosi kata dia seperti itu kan. Nggak boleh seperti itu emosinya, aku bilang kayak gitu, lo sabar dulu tuh, aku bilang kayak gitu kan, gak usah ngomong kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Ya mau di jalannya aku bilang kayak gitu. Lalu pas jam 10 kurang, aku bilang kayak gini, ya oke, aku masuk Kristen, aku bilang gitu kan, mohon maaf, aku bilang sudah bikin kecewa kalian, sudah bikin sakit hati kalian, terima kasih sudah ditempatkan ini sama aku bilang gitu, terima kasih banget, aku bilang kayak gitu kan sama keluarga aku gitu. Mohon maaf kalau udah kecewain gitu kan. Lalu tanteku kan punya utang sama aku ya kan, lalu ini gue balikin uang lo kata gitu kan, yang walaupun lo udah ngomong ikhlasin kata buat gue, nih gue balikin sampai dilempar, gue nggak mau makan duit haram. Tuhan gila, Tuhan gue dikatain haram gitu maksudnya gitu kan. Ih, aku bilang bisa ya seperti itu mereka gitu loh, jangan menghakimi lah, lu nggak tahu. Aduh, aku nggak ngerti deh sama keluarga aku yang sekarang, yang kemarin itu gitu kan. Kata aku bakal tetap aku tetap anggap dia keluarga aku gitu, walaupun dia eh, nggak anggap aku keluarga. Sampai aku bilang sama, kan tante aku RT yang dari ayah, tuh gimana mengurus surat KTP sama kakak. Aku bilang aku karena aku mau ganti, oh begitu kan, aku mau ganti semua. Jadi aku mau langsung pindah ke Kristen, jadi KTP aku Kristen gitu, aku mau ganti gitu. Jadi aku punya 2 KTP, Islam sama Kristen gitu kan, aku mau ganti gitu kan. Cuman dia bilang nggak usah, lo urus sendiri aja. Dalam waktu kan emang aku mau ngurus sendiri, toh ngapain aku minta bantu sama mereka gitu kan. Mereka aja begitu sama aku, tapi aku tidak membalas kejahatan sama mereka gitu. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, kejahatan dibalas dengan kebaikan kayak gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Lalu ibu aku bilang, lu gimana nanti kata dia gitu kan, kalau lu kan sekarang udah gak dianggap lagi sama keluarga kata gitu kan, lu bisa sendiri, lu bisa bertahan. Dan aku juga ngomong kayak gitu, Mbak Ayu, lu bisa bertahan sendiri. Aku bilang, baca lagi di ayat, ada di firman Tuhan, aku lupa ayatnya berapa, jangan takut karena aku selalu menopang engkau gitu kan, pokoknya jangan takut, jangan khawatir, aku selalu menopang, sebab aku ini Allahmu kata dia gitu kan, jangan khawatir kata dia gitu. Nah, aku percaya dari situ, jangan takut. Aku kalau misalnya mau makan, oh mahal banget ini. Lalu aku dengar dengan firman Tuhan, jangan takut akan hari esok. Nah, itu aku selalu ingetin itu. Mau makan lagi, jangan takut hari esok. Jadi aku kira, ya udah jangan takut hari esok, toh bakal Tuhan berkati aku lagi untuk hari esok tersebut gitu. Cukuplah sehari ini aja gitu kan. Nah, maka dari situ cukuplah hari ini aja. Ya udah aku cukupkan dari situ. Makanya dari sekarang aku mesti mandiri gitu kan. Aku mesti mandiri gitu kan. Aku belum sih benar-benar mandiri eh, dari keuangan aku gitu kan, kesehatan aku gitu kan. eh, ya Tuhan punya rencana yang baik sih buat aku percaya itu Tuhan punya rencana yang sangat baik buat aku sama keluarga aku gitu kan.
aku pengen doa aku sekali lagi untuk oma aku gitu kan. Semoga dia dapat jamahan dari Tuhan gitu kan. Tuhan itu memang maha penyembuh. Aku sampai begitu kan di gereja aku kan ada khusus buat penyembuhan gitu kan. Aku berdoa di situ, Tuhan, aku pengen bawa oma aku ke sini Tuhan, bilang kayak gitu kan, biar dia sembuh gitu kan dari penyakitnya gitu kan. Aku pengen bawa dia ke gereja ini Tuhan, aku bilang gitu. Lalu aku tulis di kertas saja, biar pendeta aku yang bacain doain gitu kan, doain dia gitu kan. Mungkin nanti nggak tahu ya udah sembuh apa kagak gitu, karena kemarin terakhir ya puji Tuhan udah sembuh gitu kan. Aku nggak tahu kabarnya lagi. Nah di sana kan tinggal sama Mbak Ayu, oma aku kan di situ gitu. Intinya aku pengen bawa keluarga aku ke rumah Tuhan gitu. Semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Gitu. Aku percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Itu aku percaya firman-Nya tersebut seperti Mbak Ayu gitu kan. Mbak Ayu, aku juga nggak tahu Mbak Ayu Kristen gitu kan. Doa Bayu berarti termasuk di aku, masuk di aku gitu kan. Toh Bayu kan selalu berdoa satu orang selamatkan, seisi rumah diselamatkan gitu. Ya, contohnya aku, puji Tuhan gitu kan. Aku juga gak ngerti gitu kenapa aku bisa masuk Kristen, ya itu banyak yang bilang, lu kenapa sih mau masuk Kristen, lu kenapa sih murtad gini 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 gini. Ini aku bilangin ya sama kalian, ini sudah jalannya Tuhan. Tuhan udah ngejam aku bilang kayak gitu kan, nggak bisa dipaksa lagi, aku bilang kayak gitu kan. Ya kenapa emangnya, kata dia nggak tahu, udah rencana Tuhan, aku bilang kayak gitu kan. Tuhan udah ngejam aku mau kayak gimana, aku masa nggak boleh gitu kan. Habis daripada aku sholat, kalau di agama Islam kan kalau nggak salah Jumat itu kan 3 kali kan termasuk kafir ya kalau. Nah aku udah sering itu aku nggak sholat Jumat lebih dari 3 kali, ya berarti aku kafir, mau nggak mau aku udah nggak Islam lagi di situ kan. Cuman mesti harus ke Ustadz lagi untuk dibacain lagi baru aku masuk Islam lagi gitu kan. Aku ya udah mau nggak mau aku harus masuk Islam, aku harus masuk Kristen karena emang impian aku kayak gitu gitu. Dari tahun 15 aku pengen masuk Kristen gitu kan. Itu perjalanannya panjang banget sih gitu, kamu Kristen kayak labil gitu kan. Banyak yang bilang, dos itu inget ayah lu sudah meninggal ntar nangis di sana seperti gitu. Ingat kakek lu yang kemarin meninggal ntar nangis di sana kayak gitu. Toh dosa masing-masing, aku bilang kayak gitu kan. Kenapa lu ngurusin yang sudah meninggal gitu kan. Kenapa sih, aku bilang kayak gitu kan. Nggak usah ngurusin yang sudah meninggal, yang udah gitu kan, maksud aku kayak gitu. Jangan ngurusin yang sudah meninggal, tuh lu doain aja gitu kan. Apa salahnya untuk berdoa gitu kan. Kalau emang lo percaya sama Tuhan lo lebih dahsyat, aku percaya Tuhan tuh dahsyat banget gitu kan. Sampai tadi pagi aku dengerin lagu yang dari yang berkat kemurahan, kuasamu terlebih besar. Aku percaya kuasa Tuhan tuh lebih besar gitu kan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Itu, aku percaya sama lagu itu, Tuhan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong aku, Tuhan nggak pernah terlambat dia, gitu kan. Sampai aku bilang kemarin aku ada berkat lebih dari Tuhan gitu kan. Aku mau bakal nanti persembahan gitu kan sama di gereja nanti gitu kan. Karena aku dikasih berkat lebih tiap minggu sama bos aku gitu kan. Mau nggak mau aku harus persembahan, apa salahnya untuk persembahan gitu kan, buat masuk ke rumah surga gitu. Makanya dari sekarang aku mesti belajar mandiri juga karena aku sudah tidak dianggap keluarga oleh sama yang anggap aku keluarga itu cuma Mbak Ayu, Bu aku sama bos aku gitu. Itu yang anggap aku keluarga gitu kan. Gak apa-apa ini kamu diusir sama keluarga kamu, tapi aku sudah anggap kamu keluarga aku. Oh terima kasih Tuhan, aku bilang gitu. Aku sudah ditemukan sama yang baik-baik gitu kan. Sampai teman gereja aku bilang, Li kalau kamu butuh apa-apa, bilang sama aku, kata gitu kan. Nanti aku kasih ke kamu, kata kayak gitu. Nggak Ci, nggak apa-apa, nggak usah, aku bilang kayak gitu kan. Nanti kalau mungkin kalau butuh aku bilang ke Cici aja yang nggak, yang perlu kayak mungkin aku minta kemarin dia ngomong, Li kalau kamu butuh bed cover, aku ada tuh banyak di rumah. Sampai aku dikasih Alkitab sama dia. Ini lo kamu baca nih Alkitab buat kamu, kata kayak gitu kan. Biar kamu
lebih dalamnya sama Tuhan Yesus. Biar kamu tidak stuck di tengah-tengah ini, ngambil keputusan. Kan lagi keadaan aku lagi seperti ini kan. Biar kamu tetap percaya Tuhan, gitu, bahwa Tuhan itu Tuhan selamat, juru selamat, atau tadi gitu kan, kata leader aku. Tuhan itu juru selamat dan kebenaran gitu. Tidak ada satupun yang melalui Bapa lewat surga, kayak gitu. Aku bilang, iya kok, makasih ya kok. Aku bilang kayak gitu kan. Di situ pokoknya aku nangis di saat aku komsel itu. Kemarin kan aku komsel hari Kamis. Disitulah aku nangis benar-benar sejadi-jadinya aku nangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku selalu bilang terima kasih dan aku bersyukur sama hari ini. Aku bilang seperti itu. Tuh tiap aku mau kerja, tiap aku mau makan, aku selalu mengucap syukur gitu. Kenapa aku selalu mengucap syukur? Karena nanti berkatnya Tuhan datang sendirinya, gitu. Makanya dari situ aku belajar gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih belajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, gitu. Aku baca buku Big Shop Deck gitu kan. Aku baca Alkitab juga lewat dari handphone kadang, lewat dari apa namanya, Alkitab aku gitu kan. Ya udah, dari situlah aku baca gitu kan, mendalami lebih dalam lagi untuk jalan yang lurus gitu. Aku tidak mau stuck di tengah-tengah ini gitu kan. Aku nggak mau gitu kan. Biar aku nanti pas maju ke depan, aku lihat ke belakang. Oh ini loh masa lalu aku kayak gini. Jadi aku nanti bakal bisa cerita-cerita ke orang-orang lain gitu kan. Bakal bisa memberkati orang lain gitu. Biar mereka percaya sama Tuhan Yesus. Aku bilang kayak gitu. Banyak yang bilang seperti itu, bagus nih kata gitu kan. Di saat kamu dihina, dibully, kamu mau kenapa malah dia, bagus itu kata gitu kan. Kalau aku pribadi, aku seperti itu, aku bakal bales. Aku bilang aku nggak bisa sih, karena ini ajaran aku bilang kayak gitu. Ya mau kayak gimana lagi kata Cici, gitu kan, teman aku, leader aku ngomong kayak gitu. Ya mau kayak gimana lagi, Tuhan Yesus saja digahin loh sampai disalib gitu untuk menebus dosa-dosa kita gitu kan. Oh Tuhan Yesus terima kasih, aku bilang kayak gitu. Mungkin aku nggak banyak kok gitu kan kesaksian aku. Teman-temanku, puji Tuhan kita sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang merasa diberkati oleh karena dia boleh percaya dan mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan memang firman Tuhan juga berkata di dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Teman-temanku, yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah adalah dosa. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka tembok pemisah itu diampuni oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi penghubung dan pemersatu antara manusia berdosa yang sudah diampuni kepada Allah. Karena itu teman-temanku, supaya setiap kita tidak berseteru dengan Allah, datanglah kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di dalam hati orang percaya dianugerahkan damai sejahtera, dianugerahkan Allah berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.